Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di suasana yang berbahagia ini sebagai untuk tasyakuran dan kajian buku Haji Tidak Mudah biqaulina tahmid alhamdulillahirabbil alamin, serta tak luput kita bersolawat kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma Muhammad. salli ala sayyidina. Sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, marilah kita membaca tasmiyah bersama dilanjut dengan umul kitab. Dipersilakan. Ya. Ya, karena udah stain tidak sirat. Sirat tadi. Baik, untuk selanjutnya langsung saja ya. Mungkin sebelum memulai membedah atau mengulas ya buku tentang Haji Tidak Mudah ini, alangkah baiknya mungkin saya ulas ya terlebih dahulu, atau mungkin dibacakan ya gambaran dari buku ini. Cuma sedikit saja mungkin ya. Jadi Haji Tidak Mudah ketika kita berbicara haji, khususnya pasti kita mengenal bahwa haji merupakan rukun Islam di dalam agama kita. Tetapi ketika membahas haji tentu banyak pertanyaan-pertanyaan yang tentu kita ingin menjawabnya, baik itu problem maupun bagaimana kita berada di sana. Nah, tentu haji di Indonesia itu menunggu sangat lama ya, sangat lama dan butuh waktu bertahun-tahun. Nah, sambil menunggu tentu kita menunggu supaya menunggunya itu baik ya, tentu kita harus menunggu dengan sambil mencari ilmu tentang haji. Nah, buku ini menyajikan pengalaman-pengalaman penulis Pak Eko Novianto mengenai haji, di mana bagaimana langkah persiapannya, lalu bagaimana di sana, apa saja yang harus dipersiapkan dan lain sebagainya. Nah, tentu saya sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin sedang menunggu untuk keberangkatan haji di tahun ini ataupun di tahun-tahun yang akan datang. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Eko Novianto. Sebelum kita mulai kajiannya, mungkin saya ingin menjelaskan tentang profil dari penulis Pak Eko Novianto. Pak Eko Novianto ini lahir di Bondowoso, Jawa Timur, dan banyak karya-karyanya yang telah diterbitkan ya. Di antaranya yang bertemakan dakwah, yakni Sudahkah Kita Tarbiyah, lalu ada dakwah dan manajemen isu, lalu ada tarbiyah itu soal ahdaf, lalu ada gerakan dakwah Islam dan kelas menengah, takwim terbawi, dan di kekianan dakwah. Lalu tema yang lain juga beliau telah menulis seperti bertemakan laki-laki, yakni Engkaulah matahariku, menjadi laki-laki, negeri tanpa laki-laki. Dan masih banyak lagi ya yang beliau tulis, diantaranya juga bertemakan pajak dan zakat,
yakni biarkan zakat dan pajak berbeda, lalu ada boikot pajak, dan soal ekonomi juga ada tarbiyah iktisodiyah, dan lalu ada tentang traveling ya, ada di luar kerja di luar Jawa, lalu tentang kepenulisan juga beliau menulis yakni dengan judul Membaca Itu Menulis, dan buku yang kita bahas pada malam hari ini yakni buku Haji Tidak Mudah. Nah, itulah banyak karya dari Pak Eko Novianto ini ya, yang mudah-mudahan kita bisa membacanya ya dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita mulai dan langsung saja kepada Pak Eko Novianto, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Shalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman semuanya, para pemerhati buku, para pemberi hati pada buku ini, alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu di malam ini. Sungguh saya berbahagia Bapak Ibu berkenan untuk memberikan perhatian, memberikan hati pada buku ini, pada buku, pada penulisan, pada aktivitas membaca dan menulis, pada aktivitas literasi dan semacamnya. Sungguh mari kita berharap bahwa perhatian itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kita secara pribadi, kita sebagai anggota keluarga, kita sebagai anak bangsa, kita sebagai bagian dari peradaban. Karena memang membaca, menulis buku, membedah, membacakan, dan mungkin juga tasyakuran itu satu aktivitas peradaban yang perlu kita selamatkan terus, karena kualitas peradaban sebagiannya bergantung pada aktivitas-aktivitas yang saya sebut tadi. Itu adalah warisan non-bendawi kalau kira-kira pakai bahasa UNESCO. Membaca, menulis, membahas, membedah, dan seterusnya. Mari kita serahkan kepada Allah agar amal soleh malam ini dinilai sebagai amal yang baik dan bermanfaat. Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih Bapak, Ibu, teman-teman semuanya yang telah memberikan perhatian pada buku ini. Saya akan mencoba menyampaikan secara ringkas buku ini, nanti kita bisa diskusikan buku ini. Sebagian mungkin sudah nyampe di tangan Bapak Ibu yang memesan buku ini. Sebagian lagi mungkin belum sampai, atau mungkin Bapak Ibu juga sudah menimbang-nimbang apakah buku ini perlu menjadi buku yang dibaca atau tidak. Itu tidak dalam posisi apapun. Saya kira saya akan mencoba menyampaikan 5 hal dari buku ini. Baik bagi Bapak-Bapak yang memesan dan belum datang, memesan atau sudah datang, Bapak Ibu yang sedang menimbang-nimbang, saya akan menyampaikan 5 hal dari buku ini. Pertama, tentang buku. Kedua, tentang kisah. Ketiga, tentang perjalanan. Kemudian keempat, tentang haji. Dan kelima, tentang tidak mudah. Jadi kalau dirangkai, itu kira-kira saya akan menyampaikan buku ini dalam satu kalimat, buku kisah perjalanan haji yang tidak mudah. Saya akan menyampaikan materi tentang buku,
tentang kisah, tentang perjalanan, tentang haji, dan tentang tidak mudah. Sebagai pembukaan, saya ingin membaca di halaman 16. Saya sudah menulis dan teman-teman penerbit Gaza sudah menerbitkan. Saya akan bacakan di halaman 16. Itu judul tulisannya adalah Haji Tidak Mudah. Yang judul tulisan ini akan menjadi judul buku. Saya akan bacakan lengkap. Buku ini setiap tulisan nggak banyak. Ini memang saya rancang untuk selesai di 400 kata, sekitar 400, kurang lebih sedikit lah. Tapi saya mengaturnya menjadi 400 kata sekitar setiap tulisan. Saya mohon izin akan saya bacakan. Tulisan Haji Tidak Mudah yang kemudian menjadi judul dari buku ini. Ikuti saja ayunan waktu, tak perlu terprovokasi mereka yang sedikit dan elit itu. Ikuti saja ayunan masa, lakukan peran-peran yang sesuai, lalu berangkat pada masa yang telah ditentukannya. Aku agak terganggu dengan frasa haji muda. Rasa tak nyaman itu seperti yang terjadi ketika aku harus menyikapi istilah pernikahan dini. Pernikahan itu tak boleh dini, dan haji tak boleh muda. Nikah dan haji itu membutuhkan kematangan. Haji dan mempersiapkan berangkat haji sejak muda itu disetujui. Tapi menjadi, apalagi membangga-banggakan haji muda itu tidak harus. Kenapa sih harus haji muda? Sepanjang yang ditemui, jawaban para penganjur haji muda itu mengerucut pada dua hal. Soal fisik dan dana. Kalau soalnya keuangan, dalam sistem sosial yang kacau ini, sangat sedikit orang muda yang bisa mandiri. Fase kehidupan orang modern itu baliknya cepat, kedewasaan dan kemandiriannya tertunda. Hanya sedikit saja orang yang bisa menabung atau ditabungkan haji sejak usia belasan tahun. Itu bukan kelompok mayoritas. Itu sedikit sekali jumlahnya di era seperti sekarang ini. Kalau soalnya fisik, lebih bagus yang dikampanyekan hidup sehat. Supaya ketika kita harus berhaji di usia yang tidak muda lagi, fisiknya masih cukup kuat. Sepengetahuanku, Nabi tidak berhaji muda. Yang terjadi, Nabi berhaji dalam kondisi fisik yang prima ketika beliau tidak muda. Kalau soalnya kesiapan fisik, juga bukan haji muda yang harus dikampanyekan. Jadi, yang sedang-sedang saja, ikuti saja ayunannya, menikah pada masanya, membantu keluarga pada masanya, melanjutkan kemandirian pada masanya, menabung haji pada masanya, mendaftar pada masanya, dan terpanggil pada masanya. Ikuti saja ayunan waktu dan tak perlu terprovokasi mereka yang sedikit dan elit itu. Tak perlu termakan promosi mereka yang mendapatkan keuntungan dari bisnis perjalanan haji dan umroh di kala muda. Ikuti saja ayunan masa dan lakukan peran-peran yang sesuai, lalu berangkat pada masa yang telah ditentukannya. Kita tak bisa sangat berlepas diri dari situasi sosial ini. Kalau harus terpanggil di usia yang tidak muda, jangan ada rasa bersalah karena tak bisa haji muda. Sebenarnya istilah pernikahan dini itu lebih ke gaya-gayaan saja. Menikahnya juga sudah agak jauh dari awal masa balik. Aku sering bilang begini, itu bukan pernikahan dini, itu pernikahan duha. Bahkan mungkin pernikahan duha menjelang kubur. Bisa jadi yang disebut haji muda itu nggak muda-muda amat kok. Jangan-jangan itu hanya merasa lebih muda dibanding temannya yang belum haji saja. Sekadar itu, sekadar kampanye dan sedikit provokasi. Haji muda, haji saja dipikirkan dan direncanakan sungguh-sungguh. Lalu ikuti ayunan waktu, muda atau tua itu cuma sebutan manusia, tidak lebih. Ambon 12 September 2022. Jadi awal buku ini sudah mulai dari September 2022 karena memang saya berangkat tahun 2023, panggilan-panggilan awal itu ada di bulan-bulan akhir tahun 2022 dan ketika itu saya di penempatan masih di Ambon. Baik, yang pertama tentang buku. Secara benda, buku ini ada setebal ini, sekecil ini, sangat ringkas. Halaman totalnya di terakhir itu 319. Satu tulisan ada banyak, satu buku ada banyak judul, 80 sekian, saya tidak tepat menghitungnya, tapi sekitar itu tulisan. Isinya
Jadi kemudian ada lampiran, secara menarik Gaza juga menyampaikan lampiran. Lampirannya itu daftar barang bawaan haji yang nanti kita akan bahas. Bukunya ini. Nah, sebagai benda, buku itu ya seperti ibu-ibu melahirkan anak ya. Mungkin ibu-ibu yang di sini yang lebih ahli, lebih pernah punya pengalaman melahirkan. Ya, kalau sudah jadi begini ya saya timang-timang, saya lihat, saya tidak benar-benar membaca karena ini tulisan saya susah membaca tulisan saya sendiri. Artinya pikiran saya sudah berangkat ke paragraf berikutnya karena saya tahu hampir hafal apa yang saya maksud dengan tulisan ini. Jadi ya kalau secara benda ya buku ini tinggal ditimang-timang, diterima faktanya, kayak seorang ibu menimang-nimang anaknya, dilihat, diterima semuanya, didoakan. Jadi kalau kemudian perasaannya mau mau ada kurangnya, mau ada lebihnya, perasaan melihat buku sebagai benda itu ya senang, syukur. Tapi sebagai hal selain benda itu adalah sebagai gagasan. Jadi buku ini juga bagian dari jiwa saya, bagian dari gagasan saya, bagian dari pandangan saya, bagian dari keberpihakan saya. Jadi ya kalau mau lihat buku ini sebagai gagasan, saya berharap ada manfaatnya, berharap saya bisa memperbaiki dan menulis lagi buku yang lebih baik, berharap ini memberikan sumbangan positif bagi peradaban ini, berharap ini bisa berpartisipasi, memberikan kontribusi. Gitu ya. Jadi ya terima kasih, nggak lepas dari bapak-bapak, respon bapak ibu semuanya, mungkin juga tidak semuanya yang hadir di sini, di luar sana masih banyak lagi orang yang sudah memberikan banyak perhatian kepada penerbitan buku ini. Matur nuwun, jazakumullah, alhamdulillah Allah mengizinkan buku ini hadir sebagai benda ya saya senang, bersyukur dan merasa perlu mengajak bersyukur Bapak Ibu semuanya. Matur nuwun juga kepada Gaza yang sudah menerbitkan, berkenan menerbitkan. Itu sebagai buku. Jadi ya senang, bersyukur, ada harapan. Saya kalau dilihat pasti kurangnya ada. Karena konon ada kalimat yang agak nyinyir itu katanya bilang tulisan yang nggak pernah salah itu adalah tulisan yang nggak pernah diterbitkan. Nah kalau sudah terbit itu dipastikan pasti ada salahnya. Nah, seperti ibu yang melahirkan anak sudah nggak fokus ke salahnya, tapi ya fokus ke harapannya, kebaikannya, sumbangannya, partisipasinya, dan sebagainya. Itu hal pertama tentang buku, dan saya masih pengen terus menulis, melahirkan buku-buku lagi, dan menjaga bagian dari warisan peradaban, baik itu warisan bendawi berupa buku maupun warisan non-bendawi berupa membaca, menulis, mendiskusikan, membahas gagasan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua tentang kisah. Buku ini memang bukan buku fikih haji, bukan buku panduan haji, bukan panduan ibadah haji, dan seterusnya. Dan saya memilih menggunakan konsep berkisah. Kisah juga nggak banyak. Setiap judul seingat saya ini 400 kata, kalaupun lebih sedikit. Nggak sampai 420 kata setiap judul. Moga-moga dengan pilihan 400 itu kita nggak lelah membacanya, karena ini juga kisah. Kenapa kisah? Ya karena saya bukan ustadz, bukan guru, bukan ahli fikih, haji, dan ya saya nggak tahu, nggak punya kapasitas, sehingga saya tidak mungkin bisa menulis buku panduan haji atau pilihan-pilihan fikih haji dan seterusnya, bukan. Saya memilihnya menjadi kisah. Tapi selain pertimbangan yang seperti minor tadi, saya juga memang memilih untuk berkisah itu karena sebenarnya bahkan kisah itu bagian yang penting dari peradaban manusia. Kita sudah mulai kehilangan kemampuan untuk berkisah. Saya pernah punya tulisan itu, kita itu tuna baca cerita. Kita sudah sulit membaca cerita. Kita pengennya to the point. Padahal di Al-Quran itu banyak cerita. Makanya di buku yang lain saya mengatakan, kalau kita nggak sabar, lama-lama kita berharap Al-Quran itu bentuknya PowerPoint yang sifatnya inti-intinya saja. Tidak mau membaca kisah, tidak mau malas menyerap pelajaran dari kisah, dan seterusnya.
Untuk melawan sesuatu yang saya tidak sukai itu, maka saya menggunakan konsep kisah. Kita ada di setidaknya, kalaupun tidak tuna baca cerita, kita itu mulai masuk ke dalam suasana, mulai meremehkan kisah, mulai mendudukkan kisah tidak proporsional. Dan untuk memperjuangkan kisah itu saya membuat buku dalam bentuk kisah. Selain karena memang saya tidak punya kapasitas sebagai ustadz, ahli guru, atau ahli fikih. Moga-moga pilihan menerbitkan buku dalam bentuk kisah itu menjadi pilihan yang bisa bermanfaat bagi kita semuanya, teknologi peradaban ini. Setiap kisah nggak lebih dari 400 kata, sengaja saya desain. Tidak lebih dari 400 kata, kalaupun nanti hasilnya di hasil editing akhir itu kurang dari 400, ya nggak jauh-jauh dari itu, sekitar 400. Saya tidak bisa pastikan itu 400 persis, tapi sekitar 400. Moga-moga kita tidak lelah, moga-moga kita uh, berkesempatan membaca cerita, moga-moga kita berkesempatan untuk merenungkan dan berpikir sendiri dari sesuatu yang sudah kita baca. Kalau kita membaca, mengunyah-ngunyah, kemudian mencari pelajaran, rasanya itu akan bagus bagi kita daripada kita menghafal poin-poin tertentu. Kemudian hal ketiga, hal pertamanya buku, hal keduanya kisah, hal ketiganya perjalanan. Kalau dirangkai ya buku tentang kisah perjalanan. Ini haji saya melihat sebagai sebuah aspek di perjalanannya. Maka saya menulis mulai dari fisik persiapan. Dari persiapan saya sudah menulis persiapan fisik, ada judul brisk walking. Brisk walking itu apa yang dimaksud brisk walking, apa bedanya dengan lari, apa bedanya dengan jogging, apa bedanya dengan jalan, dan seterusnya itu saya tulis di buku tentang judul tentang brisk walking, ada di halaman 36. Nah, di halaman 39 ada quote yang ditulis, yang dipilih oleh penerbit. Begini bacaan. Untuk persiapan dan kenangan haji, bolehlah mulai meninggalkan cara berjalan yang kelemar-kelemar. Brisk walking itu tidak jalan kelemar-kelemar, tapi tidak sampai lari. Saya bukan ahlinya, tapi Rasulullah itu juga orang yang berjalannya terkenal cepat, tapi nggak sampai lari. Mungkin dalam hari ini, dalam bacaan saya mengenalkan istilah brisk walking, kecepatan antara 4,8 km per jam sampai 6 km per jam. Jadi mulai, atau pace, kalau pakai istilah pace, laju itu ya 10 sampai 12 menit per kilo. Nah, kira-kira itu persiapan fisiknya. Mulailah latihannya itu ya meninggalkan jalan yang kelemar-kelemar kalau bahasa Jawa. Kalau yang bukan syafaat ini yang dari Ambon, kelemar-kelemar itu nanti cari sendiri ya syafaat ya. Terima kasih teman-teman Ambon, ini juga cukup malam ini di Ambon. Kemudian persiapan mental. Saya menyiapkan untuk mandiri. Saya mengatakan bahwa haji itu bersama-sama, berjamaah, bekerja sama, bareng-bareng, tapi tanpa menghilangkan kemandirian. Nggak boleh kehilangan kemandirian, nggak boleh kehilangan keberanian untuk terpaksa sendiri, melakukan banyak pilihan yang sendiri, yang berbeda, dan itu juga mental itu yang harus dibangun, mental kemandirian. Kemudian soal dana, saya juga bercerita tentang bagaimana saya berbekal dana. Perbekalan yang paling bagus takwa, tapi bekal uang itu bukan berarti tidak takwa. Jadi saya dibantu anak-anak menukar uang ke real, ke dolar. Saya jadi dibawa uang real dan dolar, hampir nggak bawa uang rupiah kecuali untuk sampai ke Donohudan. Kemudian saya mengandalkan ATM. Saya juga punya judul ATM di sini, memastikan kartu ATM kita bisa digunakan di sana. Dan itu ATM di sana sangat banyak, jadi kita nggak perlu membawa uang banyak. Dengan dolar kita cuma bawa berapa lembar, tapi harganya mahal. Dengan real kita bisa segera bertukar tanpa harus menukar uang di sana. Jadi itu trik sehingga kalau ada cerita orang kehilangan rupiah,
dari koper, dari di bagasi dan seterusnya, saya mencoba ya kita harus bersiap. Termasuk saya tulis di sini itu kalau bapak-bapak, Bapak Haryadi atau Pak siapa itu mungkin sudah terbiasa dengan uang asing. Tapi termasuk mungkin bapak ibu kita yang sepuh-sepuh itu diajari untuk terbiasa membawa uang asing. Karena kalau bawa uang rupiah banyak hilang nanti sedih ya, ikhlas-ikhlas, tapi kalau hilang itu kan resiko juga. Kemudian saya punya judul pelunasan karena detik-detik akhir yang paling menentukan itu pelunasan, apalagi hari-hari ini di musim-musim ini setiap embarkasi beda-beda harga. Nah, saya punya kasus saya terdaftar di berangkat dari embarkasi Solo tapi membayar pelunasan di Jakarta karena saya pelunasan pelunasan saya penempatannya di Jakarta ketika harus pelunasan. Nah, itu juga saya tulis di judul buku di buku ini dengan judul pelunasan. Itu juga ada bagaimana menghadapi masalah perbedaan harga itu ya. Makanan itu saya juga bercerita tentang persiapan makan, persiapan mental untuk makan. Saya baca saja ya di halaman 29. Nanti kita diskusikan. Aku menolak repot sejak tanah air. Judulnya makanan bawaan. Aku menolak repot sejak masih di tanah air. Aku sisipkan pikiran, sungguh-sungguh saya menyisipkan pikiran bahwa perihal makan dan soal makanan adalah hal kecil dalam perjalanan haji. Saya benar-benar tidak mau mikirin soal makanan. Aku enggan direpotkan soal makanan. Pikiran-pikiran dasar itu membantu dalam upaya meminimalkan bekal makanan. Nanti kalau Bapak Ibu lihat di bekal makanan, saya hampir tidak bawa makanan, tidak bawa mie, tidak bawa bumbu pecel, tidak bawa sambal, tidak bawa apa-apa. Di sana saya juga tidak makan bakso gitu, tidak makan makanan khas Indonesia. Saya meniatkan untuk makan makanan yang ada di sana. Menu Timur Tengah, minumnya apa, itu saya juga lakukan itu. Sehingga bawaan juga tidak terlalu banyak. Ini pilihan haji tidak mudah, haji yang tapi mentalnya mental siap dengan seperti kampanye pemerintah Madinah, provinsi Madinah atau kota Madinah. Selalu kata-katanya itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa yang lain. Selamat datang di kota Nabi dan silahkan menikmati semua hasil dari bumi Nabi. Nah, saya ketika sampai di sana semakin menguatkan sehingga saya tidak makan makanan Indonesia, tapi saya menyiapkan. Nanti di halaman 30 saya tulis, bahkan layanan makanan itu akan dihentikan sementara. Kalau saya ketika itu sekitar 3 hari. 3 hari itu karena padatnya kota Makkah, lebih karena padatnya, makanan Nusantara itu terhenti selama 3 hari. Biasanya disiasati, banyak jamaah itu membuat grup, lalu mulai pesan makanan Indonesia untuk selama 3 hari. Dan saya nggak daftar grup. Saya lebih memilih untuk beli di restoran menu Timur Tengah, menu Asia Selatan, atau menu internasional. Banyak sekali restoran di sana untuk beli. Itu saya kisahkan soal makan. Pakaian, saya punya judul yang agak aneh memang judulnya ini sampai judulnya adalah base layer haji. Di halaman 26 saya menuliskan tentang base layer. Kenapa saya memilih base layer? Base layer itu bahasa Indonesia ini paling gampang ya daleman. Tapi biasanya dry fit modelnya. Agak ngepres ke badan, itu cocok untuk panas bisa mendinginkan, untuk dingin bisa menghangatkan. Cari yang bahan dry fit. Itu saya tulis di halaman 26, 27. Bahannya biasanya ringan sehingga mudah. Apalagi nanti kalau nanti kita bahas daftar bawaan, saya juga mencoba menawarkan cara packing. Tapi kalau pilihannya sudah dry fit, yang gampang kering, yang kelenyer-kelenyer kalau kata orang Jawa, jemurnya gampang, nyucinya mudah, bawanya enteng, kemudian enak, cocok untuk cuaca panas, base layer atau kaos dry fit itu. Kemudian saya juga punya judul jubah Arab ya, kalau judulnya itu. Judulnya base layer, latihan berjubah Arab. Nah, saya pakai baju kayak begini. Saya hanya membawa dua jubah. Ya, istri saya membelikan warna dua, kemudian dapat hadiah dari adik saya satu, tapi kemudian saya bawa dua, sehingga saya bisa melakukan
menghemat bekal karena memang baju model kita Indonesia itu kan perlu pemadu padanan antara atasan dan bawahan. Atasannya bahan apa, bawahannya bahan apa, warna apa, atasan warna apa, bawahan warna apa. Perlu serasi. Sementara kalau jubah, guru saya baju ini cocok dipakai di sana. Nah, akhirnya saya cuma membawa baju di laundry di luar seperti kayak mau ke masjid gini, karena pakai celana dry fit, pakai kaos dry fit yang sudah kayak mau berolahraga, tinggal pakai buka pakai sehingga. Nah itu. Kemudian cara packing saya juga mencoba menawarkan. Ini saya punya ini spons kayak gini, beli aja spons gitu banyak di online. Kemudian bajunya digulung, diikat gitu, ditata. Gitu. Ini tinggal masuk ke koper rapi, nggak gampang satu. Sponsnya bisa di spons untuk baju, nanti untuk pakaian dalam. Ini pakaian dalam ya tentu saja nggak saya balik ya, Mas. Tapi ada isinya ini, benar-benar ada isinya karena saya mau pergi. Ini pakaian dalam, kaos kaki, dan seterusnya nanti apa pons apa alat tulis ini saya masukkan ke pons alat tulis. Kemudian apa ini efek ini biasa untuk naik gunung yang anti basah untuk charger, HP macam-macam itu. Ini nggak masuk air ini efek ini. Jadi kayak gitulah ya saya mencoba menawarkan itu untuk pamitan haji, bekal haji. Saya dapat bekal haji berapa rupiah sih yang harus ya kalau pakai ATM itu sebenarnya nggak perlu tak khawatir bawa uang berapa rupiah. Kadang-kadang pertanyaan bawa uang berapa itu karena kita benar-benar mau pakai cash. Wah itu bahaya. Lu udah pakai ATM saja. Di tanah Arab banyak ATM-nya. Pakai bahasa Indonesia, jangan khawatir. Kita bisa pilihan bahasa Indonesia. Defaultnya sih bahasa Arab atau bahasa Inggris kalau nggak salah. Tapi kita bisa pakai bahasa Indonesia kalau kita malas. Atau ada juga yang menyarankan mau mulai sekarang latihan pakai ATM-nya pakai bahasa Inggris. Ngambilnya itu ya. Sehingga kalau yang nggak biasa pakai bahasa Inggris maksud saya. Itu ya. Berapa uangnya? Nah ini saya dapat jawaban dari pembimbing haji itu. Ya, kira-kira nanti kita itu dapat biaya 1.500 real living cost selama di sana. Ya, kira-kira itulah ongkosnya. Bisa bisa banyak, bisa lebih. Nanti saya punya judul juga oleh-oleh haji, tamu-tamu haji itu ada judul di sana. Itu tentang persiapan. Tentang pelaksanaan, karena saya bisa berhemat bawaan, saya bisa naik gunung. Saya punya cerita mendaki Gunung Uhud, saya kasih judul tulisan pendakian Uhud. Alhamdulillah, Uhud itu salah satu gunung yang akan ada di surga. Saya berharap sih kalau orang soleh seperti Bapak Ibu mungkin berharap masuk surga lewat banyak hal. Tapi saya berharap nanti kalau Uhud pas di surga itu ada saya yang ketika ada di Gunung Uhud itu. Merasakan betapa terjalnya gunung. Saya baru tahu gunung di Arab itu batu besar, batu raksasa yang nggak ada pohon, nggak ada rumput, sedikit sekali rumput. Terus saya bisa bawa trekking pole, saya bisa bawa sepatu gunung, saya bisa bawa trekking pole, tongkat pendakian, saya bisa bawa sepatu gunung, saya bisa bawa topi gunung, saya bisa banyak saya pakai. Trekking pole itu akhirnya bisa dimanfaatkan oleh simbah-simbah. Saya tulis juga di sini, ketika tongkatnya hilang, saya bisa pakai tongkat trekking pole enak, ada talinya. Saya bawa kursi lipat kayak gini nih, kursi lipat pendakian. Yang gampang bawanya bisa pakai, dimasukin ke. Sebenarnya nggak perlu juga, karena ternyata banyak kursi di Masjidil Haram atau di Madinah. Tapi saya terlanjur membawa, masukin ke depek, ATM, nokturnal. Saya haji dalam suasana panas sekali, hampir 50 derajat, 40 sekian, memang super panas. Saya memilih untuk nokturnal, banyak melakukan kegiatan di malam hari, Ba'da Isya, saya istirahat sebentar di hotel, malam saya berangkat lagi ke masjid sampai pagi, sampai subuh, sampai terutama nanti kalau sudah di Mekah, mulai banyak padat itu, susah, terutama hari Jumat, susah Jumatan di Masjidil Haram kalau kita berangkatnya kayak Jumatan di Indonesia. Hampir pasti kita nggak kebagian masuk. Kita bisa sholat di bawah, jembatan layang, dan seterusnya. Nah, caranya nokturnal gitu, datangnya malam,
Jangan khawatir soal makan dan minum, banyak pembelanjaan di seputaran Mekah. Mau model apa? Roti, kopi, wah banyak. Kemudian saya juga punya judul Bin Daud, itu minimarket yang kita bisa belanja di sana. Makanannya banyak, buah-buahannya super-super enak, ngerasain anggur berbagai macam kita bisa beli, kita bisa beli yogurt untuk minuman selama nunggu. Strategi saya kalau ini nocturnal. Kemudian untuk mencuci dan menjemur, saya bawa ini kayak begini Bapak itu, jepitan, jepitan. Kemudian saya mencuci pakai di Madinah saya pakai laundry, di Mekah saya mencuci sendiri karena di hotel disediakan mesin cuci. Tali jemuran banyak. Kalau mau bawa ya bawa tali perusik aja misalnya, tali yang ringan itu, tali pendakian yang ringan itu ambil bisa dibuat. Tapi nggak perlu kok sebenarnya banyak tali sudah banyak gantian aja. Karena pelaksanaan saya punya judul Halaqah Quran, saya sangat merekomendasikan Halaqah Quran Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mau berangkat. Eh, di Madinah itu banyak, di Madinah, di Mekah itu banyak Halaqah Quran. Biasanya bedanya kalau pagi itu serius, maksudnya hafalan banyak gitu. Tapi kalau yang malam itu ada judulnya kok di situ untuk orang asing. Nanti beberapa mahasiswa, beberapa ustadz itu membimbing kita membaca Al-Quran. Kalau mau cari kajian juga ada yang berbahasa Indonesia. Ketika itu Ariful Bahri memberikan kajian. Kalau yang lain ya bahasa Arab, bahasa India, ya kita dapat pahalanya, tapi kita nggak ngerti sih kalau dengerin kajian. Tapi ada. Indonesia cuma satu, tapi jadi agak susah cari. Harus cari info di pintu berapa. Waktu itu Ariful Bahri di Madinah di pintu 19. Ke Taif, saya juga main ke Taif. Saya hampir nggak ikut city tour yang ke Jeddah, ke Makkah, karena sudah pernah. Pokoknya yang pernah saya nggak ikut lagi, tapi saya berhasil ke Taif. Saya sangat emosional saya tulis di Maktabah Ibnu Abbas. Saya sangat terkesan pada kehidupan Ibnu Abbas. Saya tulis di halaman 67. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa, ya boleh jalan ke Makkah, ke Madinah dan seterusnya. Tapi Ibnu Abbas itu hidup di dekat Rasul, berada dalam lingkaran para khalifah, menjadi ahli ibadah, lalu mati. Lalu matinya di Taif, ada masjid dan maktabah, perpustakaan di dekat makamnya. Betapa indahnya kehidupan seorang Ibnu Abbas. Luar biasa saya. Jihad iya, nulis iya, belajar iya, dekat sama Rasul, menjadi lingkaran para khalifah, matinya dekat masjidnya, matinya dekat perpustakaannya. Saya sangat terkesan jadi kisah-kisah saja, kisah-kisah perjalanan. Kemudian di akhir untuk penyelesaiannya ya saya punya kisah mewariskan ihram. Mungkin juga bisa menginspirasi bapak-bapak yang mau berangkat, bapak-bapak yang sudah berangkat. Ihramnya itu diwariskan, dihadiahkan ke anak laki-laki kalau saya, supaya dia punya punya semangat untuk melakukan haji. Penghelatan haji itu luar biasa. Penghelatan berkelas internasional, jutaan orang, tahunan, dan kontinu. Sudah ada penghelatan yang sudah nggak ada lagi, kayak misalnya sehingga sisa-sisanya di Italia sana itu banyak. Dulu orang berkumpul di sini, sekarang sepi. Tapi haji masih terus. Makanya perlu diwariskan juga semangat hajinya itu kepada anak, supaya dia bisa berhaji berikutnya. Kemudian cerita tentang tamu-tamu haji, bagaimana menyambut tamu haji, bagaimana mendoakan tamu-tamu haji, jalur silaturahmi pasca haji. Saya juga silaturahmi termasuk mereka yang tanazul, yang ditinggal karena sakit. Saya sempat untuk silaturahmi ditinggal karena sakit, baru bisa pulang berapa pekan setelah semua rombongan haji pulang. Itu cerita-cerita tentang yang ada di sini. Yang keempat, tentu saja karena itu perjalanan, bukan semata-mata perjalanan traveling semata-mata, saya juga harus menulis kisah-kisah tentang prosesi haji. Ada judul tentang Haji Tamatu, ada Tarwiyah, Yaumut Tarwiyah, Mina, Padang Arafah, Wukuf, Jamarot.
tahallul, nafar, Ka'bah, tawaf, sa'i. Itu juga saya tuliskan tentang ya bagaimanapun ini buku haji moga-moga bisa. Tapi haji di tahun 2023 itu haji pertama setelah ditiadakan dan setelah 2022 dengan batasan umur. Jadi memang tagline-nya itu haji ramah lansia, tapi haji ramah lansia tanpa pendamping. Jadi bisa dibayangkan para lansia tanpa pendamping sangat istimewa haji pasca COVID 2023 dalam suasana yang panas. Saya juga menuliskan insiden Musdalifah, walaupun tidak sebesar insiden Mina, tetapi beberapa tulisan menyebutkan meskipun nggak sampai meninggal di Musdalifah, tapi itu menjadi catatan penting beberapa praktek yang harus sangat diwaspadai. Jadi nanti di Musdalifah, bapak-bapak datang malam setelah dari Arafah, saya datang malam setelah Arafah. Kalau bagi yang sudah, ya ini cerita lama, bagi yang akan mungkin menjadi cerita. Lalu pagi itu seharusnya dijemput oleh bis. Tapi karena banyak versi, saya tidak berani menyebutkan mana yang benar. Intinya bis nggak bisa menjemput, sehingga jamaah tertahan sekian jam di Musdalifah dalam suasana yang panas, dan nggak ada minum. Jadi ya cerita orang minum mubazir awalnya itu dibuang sisa-sisanya, akhirnya orang minum sisa-sisanya. Orang minum di keran-keran dan seterusnya. Mata terpapar panas dan seterusnya itu saya tulis insiden Musdalifah. Saya di topik haji ini saya juga menulis tentang Mina, tapi saya juga menulis tentang minusnya Mina. Ini harus diantisipasi bagi bapak-bapak yang mau berangkat, bagi teman-teman yang akan berangkat entah tahun ini entah tahun depan. Minusnya Mina, maktab yang kurang mantap, itu saya juga punya judul kritik terhadap maktab yang kurang mantap itu. Kemudian ada cerita hmm, iya, insiden Musdalifah itu saya memilih untuk berjalan kaki ketika itu, meminta izin dari Musdalifah ke Mina daripada saya terjebak di Mina dengan ketidakpastian. Itu cerita bisa dibaca. Menurut saya sih memang harus ada upaya eh, mempersiapkan kondisi-kondisi yang tidak nyaman. Kemudian bagian terakhirnya adalah tidak mudah. Saya akan bacakan di sampul belakangnya ya. Bukankah sudah tidak mudah melaksanakan haji di usia relatif muda? Bukankah haji itu sebuah perjalanan puncak yang membutuhkan kematangan? Bukankah haji lebih membutuhkan kematangan dibandingkan dengan kemudahan? Apakah tidak lebih baik kita mulai memikirkan haji di usia yang relatif tidak muda, tapi sudah lebih matang? Mengapa tidak lebih banyak mengkampanyekan pola hidup sehat dan haji dalam kondisi relatif masih bugar, meski tidak muda? Buku di tangan Anda ini merupakan sebuah catatan perjalanan haji. Bukan sekedar catatan, tapi juga menilik perjalanan haji dari sudut pandang yang berbeda. Serangkaian perjalanan haji yang dilakukan pada usia yang tidak muda lagi. Saya merasa haji saya tidak muda, usia 50 itu tidak muda. Tapi tidak ingin kehilangan kesempatan melakukan banyak hal. Kondisi bugar, jiwa matang. Selain tentang persiapan dan pengalaman selama menjalankan ibadah haji, buku ini juga menyuguhkan pengalaman di luar ritual haji yang tidak kalah menarik. Ada trip, to'if, ada maktabah Ibnu Abbas. Seperti saya katakan, saya sangat emosional. Trip to'if, maktabah Ibnu Abbas, pendakian Uhud, dan seterusnya. Uh, juga soal interaksi, kalau yang orang-orang muda mungkin terbiasa berinteraksi dengan banyak. Bukan soal bahasa ya, saya juga ada tulisan buang gergeser gitu ketika ada orang tua yang gerges didatangi laskar makin tambah takut dan seterusnya. Jadi memang sebenarnya kemampuan berinteraksi menurut saya. Karena ketika saya mengajari beberapa bapak, bapak itu ada petugas haji, bapak bisa tanya, mereka jawabnya orang pena ele gitu ya. Mungkin yang perspektif apa sudut pandang orang Jawa ya, kebiasaan orang Jawa ngerepoti orang yang nggak dikenal itu nggak nyaman. Padahal itu petugas. Gitu. Makanya kemampuan berinteraksi itu kayaknya perlu. Bapak ibunya yang mau berangkat haji, mungkin sejak sekarang sudah mulai diberitahu bahwa mereka itu memang tugasnya untuk melayani. Karena kalau nggak dilayani, ngerepotin temennya.
Kan temennya juga pengen berhaji juga. Jadi ya akhirnya melakukan sendiri nggak bisa, meminta bantuan sungkan, nah itu juga kalau kalau itu terjadi. Kemudian beberapa hal, misalnya hal-hal yang gampang ya, misalnya hotel naik lift, banyak yang harus disiapkan bagi yang tidak terbiasa atau bapak ibunya yang berangkat tidak terbiasa. Saya kira mulai sekarang siapapun di antara kita yang peduli pada perjalanan haji mulai bisa memberitahukan bagaimana naik lift, terusnya. Nah, sebagai penutup, saya ingin membacakan di halaman 53, saya menulis, dan saya pilih menjadi bagian dari penutup, meskipun bukan penutup di buku ini, tapi sebagai penutup saya ingin katakan, perjalanan haji adalah perjalanan bersama dengan model kemandirian individual, bersama kelompok untuk saling bantu, bersama kelompok saling dukung, bersama kelompok saling menguatkan, tanpa kehilangan kemampuan untuk mandiri sendiri dan berpisah. Kemampuan berinteraksi, mengucapkan permintaan tolong, maaf, terima kasih, berinteraksi dengan ATM, lift, terbiasa dengan bus salawat, sopir, dan seterusnya. Nah, yang terakhir, saya kira lampiran, ada lampiran, ini ada beberapa sih salah misalnya ya, tapi karena saya agak buru-buru membuat, salahnya di saya yang misalnya ihram, saya misalnya jubah saya tulis di sini 3, padahal akhirnya saya memutuskan untuk membawa 2. Ada celana gunung yang bahannya ringan, celana pendek untuk tidur, ada legging, colokan internasional juga saya bawa supaya bisa ganti-ganti colokan, nanti bingung kalau charger colokannya nggak cocok gitu. Colokan internasional ada, sayang ini di rumah Jogja kayaknya nih. Kalau yang di Jogja siapa yang bisa nunjukin colokan internasional itu sehingga bisa. Begitu saya kira, Mas moderator, mohon maaf, Mas siapa lupa saya. Nanti, Mas Ahmad baik, sorry Surohan. ya, lupa. Ya, Ya, baik, begitu saya kira. Moga-moga nggak terlalu menyita waktu untuk tanya jawab. Kita bisa mendiskusikan, membahas buku ini. Tapi sekali lagi saya terima kasih sekali atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Saya selalu mengatakan Bapak Ibu ini pemerhati buku, pemerhati tulisan, menulis, baca, dan kebetulan kita dipertemukan Allah di edisi ini. Matur nuwun, terima kasih. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Terima kasih kepada Pak Eko Novianto yang telah menyampaikan dan menjelaskan mengenai bukunya tentang kisah perjalanan haji tidak mudah. Para ibu, para bapak, ibu, teman-teman sekalian, untuk selanjutnya kita ke sesi diskusi tanya jawab bagi bapak ibu sekalian yang ingin bertanya seputar buku ataupun seputar perjalanan haji. Pada bapak ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bisa langsung ya open mic ataupun bisa melalui chat atau obrolan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afan ini Bapak saya nggak pakai kamera ini. Nggih, ya, siap. Saya Umu Akila dari Sragen. Nggih. Ingin Ya, selamat. ingin bertanya, Pak. Nggih. Nggih. Mungkin insya Allah kami berangkat haji ya sekitar, kalau tidak ada mundur ya insya Allah 5 atau 6 tahun lagi. Masih lama Bapak, cuma ya perlu ada persiapan gitu ya. Kok Abi belum telepon? Oke, nanti telepon. Pertanyaan kami Bapak, misalkan ini kan baru pertama kali ya insya Allah ya, kalau Allah mengizinkan nanti. Nah, ketika Insya Allah, amin.
panjenengan yang sudah berpengalaman di sana, eh, sisi mana yang perlu maksudnya yang perlu dikuatkan itu sisi mana, Bapak? Apakah persiapan softwarenya atau hardwarenya? Itu saja sih dari pertanyaan kami. Ngoten. Nggih, nggih. Nggih, matur nuwun Ibu Mutila. Nggih, suwun. Ampun nggih, Assalamualaikum. nggih, nggih, Waalaikumsalam. Langsung aja ya, supaya kita bisa ngobrol dengan baik. 5-6 tahun itu nggak lama Bu, Insya Allah bisa maju juga, ada kemungkinan maju. Jadi nggih, memang harus disiapkan. Kalau disiapkannya yang mana, saya lebih cenderung menyiapkan mentalnya, menyiapkan softwarenya. Itu yang penting. Cuma itu diikuti dengan latihan fisik, karena memang nggak bisa juga kita mengatakan di sana itu yang penting mental kok. Jangan yang muda tapi lemes ada banyak. Iya, betul. Yang muda tapi sakit itu banyak. Tapi bahwa yang tidak siap fisik kemudian sakit itu lebih banyak. Jadi memang harus dimulai dari mental, software, bahwa ini ibadah bukan jalan-jalan. Saya tulis di sini, haji itu hal besar yang nggak boleh dikacaukan oleh hal kecil. Bahkan saya menulis di insiden Musdalifah itu saya memilih izin daripada saya terpanggang di Musdalifah, saya memilih izin ke rombongan untuk boleh nggak saya jalan kaki dari Musdalifah ke Mina. Saya terbiasa jalan kaki. Saya punya latihan untuk jalan kaki. Saya terbiasa menggunakan map, Google Map. Saya bisa menghitung jarak ke pondokan seberapa lama, tapi kemudian saya minta izin. Tapi yang seheroik itu pun nggak boleh mengganggu. Jadi menurut saya sih memang softwarenya, mentalnya, bahwa kita itu beribadah belum tentu beribadah. Makanya hajinya kita kan haji tamattu, itu haji yang memang saya tulis juga haji tamattu. Haji ifrad itu kalau kata Ustaz Ariful Bahri yaitu untuk orang kaya ya haji terus pulang. Nah, kalau kita kan haji tamattu ya. Haji tamattu itu pilihan bahwa kesadaran bahwa kita emang susah mau haji lagi, makanya haji tamattu. Kalau kita punya kemampuan macam-macam ya haji ifrad mungkin jadi pilihan. Umroh kapan? Haji ifrad kapan? Pas haji ifrad. Jadi memang kesadaran itu makanya memang perlu mental. Bukan urusan oleh-oleh, saya tulis di situ oleh-oleh. Bapak ibu saya tuh nggak bawa oleh-oleh dari sana. Bawa oleh-oleh itu pesanan anak-anak saya dan istri saya di kabin itu. Itu pun oleh-olehnya itu makanan yang lucu-lucu gitu. Roti seven, al-baik gitu. Dan saya tidak pengen antri, ada just tip nanti. Gampang jasa titipan di sana. Jadi yang penting itu software mental. Nggak apa-apa, nggak ngerti pasar apa, nggak apa-apa, nggak ngerti apa, dan seterusnya itu. Tapi kalau kita memilih dengan baik, bisa kok kita bisa milih ke Taif. Taif itu perjalanannya lumayan, buat 3 jam dari Makkah. Bisa umroh, masuk dari Taif bisa umroh, nanti kemana ke Hudaybiyah, bisa umroh lagi. Kalau fisik kita kuat. Softwarenya Bu, diniatkan, disiapkan, jangan terkecoh dengan di sana banyak orang muda yang sakit. Yang penting itu mentalnya, ya mentalnya betul, tapi jangan kemudian mengatakan bahwa kalau nggak latihan fisik, ya itu mental yang salah juga. Kalau yang penting mental tapi nggak latihan fisik, itu mental yang salah. Mental yang benar itu andalkan mentalnya, andalkan Allah, baik perbaiki hubungan sama Allah, terus latihan fisiknya. Makan umakilah nggak lama itu 5-6 tahun lagi. Moga-moga buku ini juga bisa atau pembahasan ini bisa membantu persiapannya. Oke, atur nuwun. Terima kasih, Bapak. Oke, Mungkin Mas moderator. langsung Oke, oke, langsung ya. Ada ya di di yang obrolan di dari obrolan Bu saya Enda buka ya. Oke, oke, di bertanya oke. bagaimana dengan kontak telepon keluarga atau sudah cukup dengan WA saja? Oke, Bu Endang, Bu Dokter Endang. Atur nuwun Bu Dokter Endang ini sudah berhaji di kartu muda.
salah satu contoh haji muda ya Bu Endang. WA sudah sangat bisa. Nanti saya tulis di sini juga, siapkan WA yang itu bisa lah. Kalau yang sepuh-sepuh nanti bisa ke anak-anak, bisa dibantu untuk berhemat. Ya ada beberapa kasus saya juga, ya saya gaptek, enggak sangat, ya agak-agak gaptek juga, tapi terpaksa membantu. Tapi terjadi juga membantu beberapa jamaah untuk membangun hubungan dengan WhatsApp. Bisa kok, sangat bisa disetting dari tanah air, nanti masuk ke debarkasi Donohudan, dikembalikan lagi ke mode setting untuk Indonesia. Beli paket juga bisa dilakukan sejak Indonesia untuk paket haji banyak, video call, WhatsApp, telepon, voice call, sangat bisa, nggak apa-apa, nggak masalah, gampang sekarang. Kalau yang mau berangkat Bapak Ibunya, nah dibantu settingnya supaya nanti Bapak Ibu nggak repot di sana. Oke, gitu. Baik, lalu ada pertanyaan dari Bapak M. Haryadi. Izin bertanya Pak Eko, apa yang menjadi inspirasi dan motivasi Pak Eko dalam menuliskan pengalaman selama haji menjadi sebuah buku yang bisa menjadi pembelajaran bagi yang akan berhaji? Lalu ada berapa yang akhirnya terepotkan dengan ritual sosial sebelum berhaji, misalnya walimatul safar dan lain sebagainya. Bagaimana lesson learned yang bisa Pak Eko share ke kami, para penikmat kisah haji dan pembelajar? Baik, kalau Pak Aryadi, selamat, beliau akan segera berangkat haji, teman saya, baik saya, akan berangkat haji, moga-moga lancar, amin. Amin. Motivasinya ya ingin berbagi saja, memberikan mungkin gagasan-gagasan saya tentang haji, karena haji kan sudah diidam-idamkan sekian tahun, kemudian saya bisa mengalami, alhamdulillah saya diparingi kesempatan, dan rasanya itu akan melipatkan atau beyond kemanfaatannya itu kalau kemudian saya bisa menuliskan. Begitu mungkin motivasinya, ya nggak bisa ngajar, nggak bisa jadi ustadz, nggak bisa jadi ahli. Nah, bisanya ya kalau nggak dicari cara, ya saya nggak bisa. Makanya caranya adalah menuliskan kisah haji, menawarkan sudut pandang haji. Itu motivasi saya. Kemanfaatannya bisa bertambah, insya Allah. Kemudian kalau soal pamitan haji, saya juga punya judul pamitan haji, Pak, di halaman 63. Salah satu yang saya syukuri dari haji saya termasuk merasa tidak terlalu repot safar. Nah, kebetulan waktu itu ada teman kantor, teman pajak juga, tetangga, yang berangkat dengan suaminya. Kemudian ada tetangga depan rumah yang berangkat dengan suami. Jadi sekaligus safar di musola. Di depan rumah itu ada musola Al-Fatah, di mana saya biasa sholat di situ, ngimami atau sholat jamaah di situ. Nah, itulah yang dipakai. Jadi tempatnya bersama, biayanya bersama, kemudian penasehatnya kami pakai Lik Sobar. Lik Sobar itu Kiai Sobar, biasa, karena kami itu biasa manggilnya Lik Sobar, tapi itu Kiai Sobar. Kiai di kampung itu sangat di kampung Deresan Bantul itu, saya sangat hormat dengan beliau khotib di masjid di Deresan itu nggak semua orang bisa jadi khotib Jumat. Ya sudah, kemudian saya meminta beliau sekali itu saja untuk pamitan haji. Nanti soal yang lain ya memang banyak. Saya Pak pilih misalnya Pak Kesra, saya minta tolong Pak Duko, ya di satu musola gitu. Jadi IO-nya waktu itu anak-anak juga, ibu-ibu pengajian, dan sudah walimatus safar itu sesuatu yang penting untuk dilakukan. Kita minta doa sekaligus juga pamitan gitu ya. Tapi pilih yang betul-betul berorientasi untuk suksesnya pelaksanaan haji. Nggak usah terlalu tergantung dengan kerepotan-kerepotan sosial itu. Dan saya merasa itu pilihan saya tepat ketika itu. Karena misalnya
kata Lek Sobar itu, haji adalah puncak adalah perjalanan ke puncak kerendahan. Ini cerdas sekali Lek Sobar itu namanya. Haji itu upaya ke puncak kerendahan. Jadi pulang haji itu orang semakin rendah. Makanya ada saya tulis di sini juga, panggil saja haji gitu ya. Tulisan panggil saja haji. Ada orang, ini sebenarnya manggil haji atau enggak, panggil saja lah haji. Saya termasuk yang bilang begitu. Bagi yang haji itu pengingat bahwa dia sudah haji. Bagi yang manggil itu menghormati haji. Jadi saya sampai sekarang kalau dipanggil haji ya saya diam saja. Iya, saya tidak menolak. Jangan panggil saya haji. Tapi saya menikmatinya sebagai, iya ya, saya sudah haji. Saya seharusnya sudah sampai ke puncak kerendahan. Kebodohan dan kelemahan yang bisa menyamakan perjalanan haji dengan perjalanan lain. Padahal enggak sama. Dia adalah perjalanan ke puncak. Kalau orang ke luar negeri kan menambah pride gitu ya. Saya pernah ke Eropa, saya pernah ke naik gunung di luar negeri, saya nambah naik gunung. Nah, tapi kalau haji itu kata Lek Sobar itu adalah ke puncak kerendahan. Jadi begitu Mas Haryadi, saya kira persiapan mentalnya itu sudah dimulai dari pilihan Walimatus Safar. Didesain kayak apa Walimatus Safar itu? Untuk kesungguhan perjalanan haji atau untuk beberapa kewajiban sosial yang kadang-kadang malah merepotkan. Dan saya alhamdulillah diparingi teman-teman yang sama, bareng-bareng bikin acara Menghayu Bagjo, Pamit, Safar, dan saya tulis di buku di judul ini dengan Pamitan Haji. Ngatur Mas Haryadi, ngatur nuwun untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih. Mungkin para hadirin sekalian ada yang ingin bertanya, bisa langsung melalui open mic ya atau chat. Cek, izin Oke, bertanya. silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Iwan dari Bima NTB. Siap. Ini ingin bertanya. Ini kan banyak kita mengalami atau kisah-kisah spiritual seperti haji dan perjalanan ibadah lainnya. Tapi kadang kita tidak mampu menuliskannya. Nah, pertanyaan saya, butuh berapa lama gitu Ustadz menuliskan kembali kisah perjalanan haji ini supaya dibagi inspirasinya kepada orang lain? Itu aja, Ustaz. Siap. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya menulis itu, dalam konsep saya itu seperti menulis kain perca, Pak. Jadi ya, selama kayak selimut perca itu ya. Jadi saya nggak menulis sampai jadi selimut, tapi saya menulisnya sapu tangan gitu. Sudah saya konsep dari rumah, saya akan menulis tentang apa gitu. Bahkan beberapa tulisan sudah jadi sebelum saya berangkat, misalnya tentang pelunasan, itu jadi dalam artian sudah jadi tulisan ya, sudah selesai, tapi belum diedit, belum disamain 400 katanya gitu. Itu kan mengikat, kalau istilah saya itu mengikatnya itu belum, tapi sudah jadi. Sebagian besar saya tulis di Mekah atau Madinah karena memang sudah saya siapkan bagaimana hop on hop off. Misalnya saya tahu ada hop on hop off, ada orang kita bisa, nah ini juga jamaah haji Indonesia itu tidak terlalu mandiri sehingga semuanya city tour bareng-bareng, padahal kita bisa pakai hop on hop off, asik itu, bisa sendiri naik kayak bis di London itu, bis tingkat terbuka. Kita bisa turun di terminal mana, jalan Masjid Kuba, ke Masjid Hondak, ke Universitas Islam Madinah, nanti naik lagi dari situ tanpa membayar lagi. Jadi keren lah rasanya. Itu juga bisa saya tulis juga hop on hop off supaya orang Indonesia itu lebih terbiasa, berani itu juga. Nah, saya salah satu pertanyaan Pak Haryadi lagi ya supaya kita bisa menghemat, nggak perlu banyak city tour, duit, karena kita bisa membayar sendiri. Tapi ya kalaupun takut sendiri ya berdua, tiga gitu. Asik kok gitu ya. Jadi kalau ditanya mengikatnya, menulisnya, ya kira-kira mulai, bahkan tulisan yang saya baca tadi September 2022 gitu, karena itu sudah perasaan. Yang ini Pak Iwan, saya tulis judul ini kan jamaah tahun mendatang, tahun-tahun mendatang. Jadi kementerian itu nggak bisa menunggu
pemerintah Saudi menetapkan kuotanya berapa di tahun 2023. Padahal kontrak, ya kalau bahasa saya, karena saya biasa, kontrak tentang makanan, pesawat, hotel kan sudah harus dibikin. Gitu. Sehingga mereka membuat list selebar itu dengan judul tahun-tahun mendatang. Ya sambil mengejek mereka tahun mendatang itu bisa 2023, bisa 2024, bisa 2025. Ya mengejek dalam tanda petik ya. Maka doa saya, ya Allah, moga-moga bisa. Karena memang nomenklaturnya itu jamaah haji tahun mendatang. Jadi bayangkan pergulatan itu. Kalau orang kan jamaah haji tahun 2024, itu sudah pasti dalam tanda manusia ya. Tapi kalau tahun 2023 itu bisa berapa? 100% atau 50%. Kalau nggak 50% atau 100% berapa? 70, 80, itu banyak kemungkinannya. Jadi ya kalau ditanya lama memang Pak, tapi kalau disebut mengikatnya itu sekedar ngedit dan menambah, menyeragamkan gitu. Jadi buku itu katanya secara teori kalau satu judul dengan judul lain jangan terlalu beda-beda jauh jumlah katanya gitu, karena kan kadang-kadang kita asik bercerita di satu titik tapi titik yang lain ceritanya nggak terlalu banyak. Nah itu mengikatnya itu butuh berapa ya Pak ya, sebulan, 1,5 bulan lah kira-kira, sambil nggak full ya karena sambil bekerja ya 2 bulan, nanti editing balik lagi dan seterusnya itu ya 3 bulan selesai kayaknya Mas Vicky ya. Untuk ada Mas Vicky di sini editor ada. Tapi kalau nulisnya bisa mulai dari 2022 sampai 2024 gitu untuk menuliskan semuanya. Makasih Pak Iwan. Makasih, Ustaz. Baik, sebelum melanjutkan pertanyaan yang ada di chat, ini ada Bu Uswatun Hasanah sudah raise hand ya. Bisa langsung siap. untuk bertanya, Bu Uswatun Hasanah. Siap, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi saya terlambat menyimaknya. Oke, Saya baru menyimak siap. jam 8. Di sini kami ingin meminta doa. Insya Allah ibu saya akan berangkat tanggal 14 Oke. Mei ini Oke. dalam keadaan bisa berjalan pelan-pelan pakai tongkat. Tangan kirinya tapi tidak bisa bergerak. Oke. 1 tahun yang lalu terkena stroke. Oke. Tepatnya 3 Maret 2023 itu jadi 3 bulan mau berangkat, aslinya kan tahun kemarin. Malah aslinya itu 2020 sebelum corona. Berangkat Karena usia dibatasi ya. pelunasan ternyata ada wabah corona, tertunda. Kemudian tahun 2022 ada pembatasan usia. Tahun 2023 ketika mau berangkat, ternyata 3 bulan sebelum berangkat itu terkena serangan stroke. Tangan kiri dan kaki tahun kiri. ini ya. Nah, tahun ini insya Allah karena keadaannya sudah lumayan membaik, maka kami maksudnya ibu berangkat, tapi sendiri. Tanpa pendamping ya. Tidak ada keluarga yang bisa mendampingi karena anaknya yang daftar baru 1 dan tidak bisa maju karena daftarnya 2022. Sama ya, belum masuk. Di sini kami ingin mohon doanya dari Bapak dan dari Bapak Ibu semuanya. Ibu bisa menjalankan ibadah haji dengan baik. Bisa insya Allah. Ya. Bisa insya Allah. Semoga di sana jemaah yang lainnya tidak merasa keberatan jika ibu membutuhkan bantuan. Baik, itu saja, Pak. Ya, saya bisa memahami berangkat ibu dalam posisi sakit, tapi saya juga perlu memberitahu bahwa ternyata bisa. Tahun lalu itu jamaah manula mayoritas itu jamaah manula terbanyak dalam sejarah Indonesia itu tahun 2023 tanpa pendamping.
Jadi banyak dan tanpa pendamping. Semua manula tanpa pendamping. Itu belum pernah terjadi dalam sejarah pengiriman haji Indonesia. Tanpa pendamping Ibu. Jadi berdoa harus, karena itu persiapan mental, software dalam pertanyaan Ummu Akila tadi. Itu softwarenya adalah yakin, mohon pertolongan Allah. Ini perjalanan yang beda dengan perjalanan yang lain. Jadi betul-betul perjalanan menuju ke kerendahan, ke puncak kerendahan, kata Lek Sobar itu. Justru orang-orang dengan keterbatasan itu punya peluang untuk bisa merendah dalam seluruh perjalanannya. Seluruh perjalanan itu bisa lebih merendah karena memang sudah ada keterbatasan. Cuma memang perlu ada upaya-upaya yang lain itu, kalau saya boleh usul ya kesehatan. Kalau sudah sekarang katanya tes kesehatannya lebih ketat. Terus sudah lolos ya berarti sehat. Insya Allah bisa jalan-jalan. Bawa tongkat. Kemudian bekal uangnya mungkin persoalan sewa kursi roda. Kalau nggak ada pendamping, coba cari siapa jamaah yang bersama-sama. Nanti sudah ada kloter rombongan berbaik-baik dengan rombongan haji yang bareng. Karena memang ibu pasti butuh pendamping. Dari sisi mental, ibu juga dikondisikan untuk tidak terlalu banyak kegiatan yang lain. Ya minimalis lah. Minimalis, nggak perlu banyak-banyak perjalanan. Karena kita harus berhemat. Tadi seperti Ibu sampaikan, moga-moga jamaah lain itu nggak berkeberatan untuk membantu. Nah, cara untuk tidak keberatan dalam membantu itu ya minta tolongnya minimal, jangan terlalu banyak kegiatan yang nggak penting nanti akan mengganggu jamaah karena banyak kegiatannya. Padahal jamaah orang lain juga punya kepentingan. Ibu juga mungkin dimotivasi untuk tidak terlalu banyak pengen apa misalnya makan apa dan seterusnya. Itu yang kadang-kadang terlalu mengganggu. Makanan Nusantara, menu Nusantara itu makanan kita menu Nusantara. Enak, makanannya enak. Tepat waktu, buah-buahannya juga enak. Saya tulis di buku ini, keberatan saya itu cuma porsi nasinya yang terlalu banyak. Itu berat itu, memang porsi nasinya terlalu banyak. Tapi kalau ibu sehat, mungkin cukuplah bisa. Jadi minimal supaya jamaah lain nggak terlalu terganggu, Bu. Jadi ya minta tolong, tapi di satu sisi kita mengurangi hal yang kita minta tolong. Yang lain usahakan mandiri di hotel, ke masjid juga. Ya di saat-saat tertentu. Nanti kan teman-teman itu ngajak, ayo. Saya lakukan di haji. Jadi saya datang malam, subuh itu di Madinah, subuh itu saya sekamar 5 orang, 2 orang muda, 2 orang sepuh. Subuh itu saya dengan tegas mengatakan, simbah-simbah sholat subuh di sini. Saya gelar ke sajadah itu. Ini kiblatnya ngadep sana. 2 orang simbah jadi imam, 1 jadi makmum. Saya yang 2 itu saya tinggal subuh. Tapi yang 2 anak muda itu saya ajak ke Madinah. Supaya mereka berani. Ini loh jalannya. Terus balik lagi, saya pakai maps. Karena saya biasa jalan, saya lihat maps, oh saya bisa jalan ini. Saya ajari 2 orang itu. Nah, duhur saya ajak simbah itu untuk berangkat. Berikutnya nggak selalu harus dengan saya. Karena 2 orang muda di kamar ini bisa mengawal 2 orang simbah. Tapi simbah juga saya minta, Mbah, simbah sholat di rumah aja. Kalau kelihatan capek, padat, dan seterusnya. Nah, dengan itu yang bantu juga enak, yang dibantu juga enak. Nah, tugas ibu adalah menyiapkan ibu untuk nyaman dengan bantuan orang yang ada. Dan orang jadi nyaman membantu. Mungkin dana yang agak banyak itu nanti kalau terpaksa karena sudah sepuh, sakit, nah mungkin tawaf itu pakai kursi roda. Kalau nggak pakai kursi roda kan harus jalan juga susah. Jadi mungkin dananya agak dilebihi untuk Jasa dan nanti coba, nanti misalnya desa dorong. Gitu mungkin. Yang lain bisa kok dihemat, yang lain nggak usah banyak jalan-jalannya, nggak usah banyak belanja-belanja. Belanjanya di Indonesia aja, di Tanah Abang, di mana juga banyak oleh-oleh haji. Dari sana juga itu. Cuma nggak kita bawa. Bawaan juga diminimalkan.
Kalau ibu-ibu ya, kalau almarhum Ustadz Sunardi Syahuri dari Jogja itu, pakaian ibu-ibu yang cocok ya pakaian ABG kata almarhum itu. Di sana itu yang paling cocok itu ABG, akhwat berjilbab besar gitu, gede. Gitu. Jadi ya udah itu pakaian yang paling enak, itu udah nggak perlu padu padan lagi, udah begitu aja terus pakaian. Begitu mungkin Mbak. Oke. Bisa. Matur nuwun. Bukan cuma motivasi ini, tahun lalu sudah terbukti mayoritas sepuh nggak ada pendamping, bisa. Oke, matur nuwun sangat. Nggih, matur nuwun. Sami-sami Bapak, matur nuwun. Nggih. Baik, terima kasih pada Bu Hasanah telah berikan pertanyaan. Lalu lanjut di pertanyaan di obrolan ya, di chat, di kolom chat dari Ibu Viva. Pak, menurut Bapak kalau dengan suami mana yang lebih baik, ikut rombongan biro haji atau mandiri? Usia saya sudah tidak muda lagi, mudah-mudahan bisa berangkat sebelum umur 60 tahun. Nggih. Kalau berangkat dengan suami itu bisa mandiri. Mandiri itu kan nanti pembimbingnya dari ini Bu. Maksudnya mandiri itu pembimbingnya dihandle langsung oleh petugas haji. Kan ada petugas pembimbing. Sementara kalau ada rombongan ikut biro, nah setiap biro itu juga ngasih pembimbing. Jadi sebenarnya nggak bisa haji itu mandiri dalam arti nggak ada pembimbing, nggak ada rombongan. Gitu. Tetap harus ada dalam rombongan. Cuma rombongan itu kadang-kadang dikelola oleh satu KBIH, kelompok bimbingan haji dan umroh. Kadang-kadang itu kita nggak ikut ke KBIH itu, tapi dia tidak mandiri dalam arti jalan-jalan ke sana sendiri. Nggak bisa masuk mandiri itu. Arafah itu yang bisa masuk ke Arafah hanya bis-bis yang sudah terdaftar. Nggak bisa. Kita jalan, masuk kunyuk-kunyuk gitu kalau orang Jawa itu nggak bisa. Dia pasti akan dikelola oleh pemerintah dan pembimbingnya itu pemerintah itu. Cuma kan kalau ikut bimbingan haji itu pembimbingnya dekat ya, 20 orang, 30 orang satu kelompok, saya lupa jumlahnya, tapi sekitar itu. Tapi kalau pembimbing yang dari pemerintah ini, ya itu banyak orangnya, saya nggak ngerti. Nah kalau sampai saya tulis juga di sini, berangkat haji itu menurut saya bagusnya rombongan, karena itu bagian dari upaya bekerja sama, saling membantu. Kalau ibu itu lemah bisa dibantu, tapi kan ibu nggak lemah semuanya. Ibu bisa punya keunggulan, bisa membantu orang lain. Jadi seperti saya katakan tadi, perjalanan haji itu perjalanan yang berombongan, tapi tidak kehilangan kemandirian. Berombongan bukan karena nggak mandiri, bukan juga mandiri karena kita merasa bisa sendiri, enggak gitu. Jadi bagusnya sih rombongan. Ya berkorbanlah berapa juta sih, berapa ya bimbing, tergantung ya bimbingan aja. Tapi kita bisa berkenalan dengan orang, bisa belajar dari orang. Ya tulisan-tulisan ini kan juga karena berinteraksi dengan orang, berinteraksi dengan um, banyak banyak hal sehingga bisa di, di menjadi pelajaran. Oke, saya kira begitu mungkin menurut saya. Tapi putusan di ibu ya, usia sudah tidak muda lagi. Berangkat sebelum 60 bisa itu masih sehat. Jaga aja kesehatan dari sekarang, pola hidup sehat, tidur, makan, softwarenya. Kalau tadi Akila bilang niatnya, motivasinya. Kalau saya senang dengan kalimat lesobar itu. Haji itu adalah perjalanan ke puncak kerendahan. Jadi kita semakin menuju ke kerendahan karena kita memang sudah di sana itu sudah nggak ada harganya, tapi nggak ada harga dirinya itu semakin rendah di hadapan apa. Usul saya sih rombongan aja Bu, kalau ada rezeki supaya bisa bantu-bantu orang, bukan karena supaya bisa ngerepotin orang, supaya bisa bantu-bantu orang. Kalau Ibu jangan bayangkan bantu itu soal fikih saja gitu. Jadi bantu itu soal jamaah yang nggak biasa naik lift, jamaah yang nggak biasa naik bis, jamaah yang nggak biasa naik taksi, jamaah yang baru pertama kali ke bandara, jamaah yang baru pertama kali ketemu petugas imigrasi, jamaah yang baru pertama kali pegang paspor. Nah, kalau rombongan itu bisa bantu itu. Oke, gitu ya.
Tanya selanjutnya ya, Mas Moderator, dan cepat ya, kasihan. Saya baca aja nih, Pertanyaan mumpung. Ya, dari mumpung saya buka dari Pak siapa nih? Bapak atau Ibu Ade, bagaimana Oh menurut iya, Pak Eko dengan Haji Plus pakai visa ziarah dan bisa langsung berangkat di tahun tersebut? Kalau ada dananya, apakah lebih baik memilih penawaran tersebut? Haji Plus dalam artian Haji Plus yang visa haji saya sepakat. Tapi kalau Haji Plus visa ziarah, saya sampai saat ini cenderung berhati-hati. Karena memang ya tadi untuk masuk ke jangankan Arafah ya, jangankan Padang Arafah, masuk ke Madinah saja itu sudah susah kalau nggak punya visa haji. Ini cerita, saya ketemu orang Bantul yang sudah puluhan tahun bekerja di Saudi, lalu pengen ketemu teman-temannya, mereka bekerja di Saudi sana. Untuk masuk ke Indonesia itu pakai kayak semacam surat tugas dari perusahaan asing itu untuk bisa masuk Mekah dan ketemu teman-temannya. Tapi itu pakai surat tugas, nggak bisa masuk Arafah. Bahkan saya nggak ngerti ya, tapi setelah beberapa bulan berikutnya insiden insiden Musdalifah itu ditengarai karena ada pembajakan bus oleh jamaah-jamaah haji gelap ini. Gitu. Saya nggak ngerti teori benar atau tidaknya, tapi saya kalau ditanya pastikan pakai visa atau haji. Mau pakai plus, mau pakai apapun, tapi dia haji. Karena memang sekarang visa haji juga bisa kemana-mana kok. Kalau pengen pergi itu nggak perlu, nggak terbatas Makkah Madinah. Kalau ada dananya, pakai plus saja, plus yang berangkatnya ya 5-6 tahun. Ya, saya pikir itu juga kan haji bukan soal buru-buru, bukan soal khawatirnya itu lalu eh, berbahaya bagi perjalanan kita sendiri dan membahayakan orang lain mengambil hak-hak orang lain. Itu kayaknya sudah banyak kok disuarakan tentang visa haji. Kalau persoalannya visa haji nggak bisa kemana-mana, visa haji sekarang bisa kemana-mana. Pengen naik kereta cepat juga bisa kok sebenarnya. Nggak harus naik bis dari Madinah ke Mekah gitu. Berangkatin aja bagasinya naik bis, kita naik kereta cepat. Kalau pengen ngerasain kereta cepat Madinah Mekah bisa. Ya, jadi ya saya cenderung mohon izin, saya cenderung menggunakan pilihan untuk yang visa haji. Gitu, Bapak atau Ibu Adik. Baik, lalu ada pertanyaan dari Mas Abdul Syafaat. Ya, Assalamualaikum. Kebanyakan yang Waalaikumsalam. usia yang berduit atau bisa nabung, destinasi tujuannya bukan naik haji, dan yang tidak berduit nggak mampu atau nggak mau berniat. Mungkin minta nasihatnya bagi kami yang dua kelompok ini, Ustadz. Siap. Yang muda berduit tujuannya bukan naik haji. Ya, eh, ya perjalanan yang paling kuat dalilnya itu ya haji. Jadi kalau punya uang ya niatkan untuk haji, nabung aja dulu, daftar dulu kalau punya uangnya banget. Kalau uangnya banget, nabung aja apa daftar aja dulu. Kalau yang tidak mampu, nggak punya duit, itu memang ya diniatkan karena haji itu bukan soal duit semata. Wong yang punya duit juga kadang-kadang nggak haji kan, itu kelompok pertamanya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa perjalanan yang paling aman untuk akhirat kita itu ya haji. Yang lain itu bisa iya, bisa enggak, bisa benar, bisa salah. Dari sisi perjalanannya secara normatif. Apa tugas gitu ya, bisa benar, bisa salah, bisa jihad, bisa benar, bisa salah gitu. Apa perjalanan apa, traveling gitu itu bisa benar, bisa salah gitu. Haji itu secara normatif perjalanan yang benar itu ya haji. Nah, mosok kita punya perjalanan yang pasti benar, kita nggak berinvestasi. Itu ya bagi yang punya duit. Yang nggak punya duit ya haji itu bukan soal duit. Duit itu juga ada pos yang tidak disangka-sangka. Cuman memang harus diniatkan. Saya juga bukan orang yang punya duit banyak gitu.
Makanya kalau hajinya tidak mudah, tidak punya kesempatan, ini contoh, saya itu contoh orang yang tidak bisa haji muda karena uang banyak. Syafaat ini teman saya, teman muda saya. Jadi memang di 25 itu problemnya nggak punya duit Syafaat. Nanti di usia 30-an itu mulai banyak keinginan Syafaat. 40 itu terbentur antrian. 50 baru persoalan, 50-60 soal fisik. Ya itu memang hidup kita. Nah, kalau bisa 25-an sudah mulai nabung sedikit-sedikit, enggak terlalu heroik tapi sudah mulai nabung. Pas mulai banyak keperluan di usia 30-an sudah mulai nabung, itu mungkin pola itu bisa patron itu bisa dirusak sedikit gitu. Kalau orang Indonesia ya memang Indonesia bukan negara kaya, kenyataan sosialnya begitu, tapi ya harus dilawan lah. Jangan dibiarkan, jangan dibenar-benarkan. Oke, saya kira begitu ya. Kita sampai jam berapa ini, Mas Moderator? Saya kasihan Sampai bapak-bapak yang jam masih ada waktu ya. 21.30. Oh, Baik, sudah bisa 30. Ya, baik. Kalau ada pertanyaan masih cukup kayaknya juga masih bisa. Bagi yang sudah berangkat bisa mengenang lagi, mengingat bahwa haji itu perjalanan yang luar biasa. Bagi yang mau berangkat jadi pelajaran, bagi yang muda juga persiapan. Moga-moga begitu ya. Oke, monggo kalau ada pertanyaan lain. Kalau enggak ya cukup mungkin ya. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu sekalian, masih kita persilahkan, baik itu melalui langsung maupun melalui chat. Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri ya, kita sampai ke penghujung acara. Dan sebelum kita, mungkin ada closing statement dari Pak Eko Novianto, dipersilahkan. Oke, baik, saya kira memang saya mendapat banyak pelajaran dari pertanyaan-pertanyaan. Jadi memang dari pernyataan-pernyataan Sobar salah satunya bahwa haji itu adalah perjalanan ke puncak penghambaan. Jadi yang nggak usah ngerepotin soal dipanggil haji atau enggak. Kalaupun dipanggil ya sudah diingat bahwa itu mengingat bahwa kamu itu sudah melakukan perjalanan ke puncak kehambaan loh. Kalau masih ada sombong-sombong lagi, kalau ada angkuh-angkuh lagi, itu penurunan gitu. Makanya saya selalu memotivasi bagusnya sih haji jangan mudah-mudah banget karena butuh kematangan. Kematangan itu cocok bagi orang yang dengan menyadari keterbatasan. Kayak tadi ada Umu akhirnya siapa ibunya si Umu Hasan. Suatu tadi bagus itu kesempatan itu untuk kemudian bagus di akhirnya. Nah, siapkan mental software kalau kata Umu Akila tadi, siapkan mentalnya. Cuma jangan kemudian memanipulasi mental itu dengan tidak siap fisiknya, tidak siap pengetahuannya. Sayang, berangkat ke haji sana tidak cukup pengetahuan fikihnya. Pilih saja lah, pilih mana putusan fikih, setelah itu sudah bisa terpengaruh oleh yang lain. Keputusan-keputusan itu juga sudah dibahas oleh ahli-ahli fikih. Tapi mesti ngerti lah, karena kadang-kadang banyak ya, fikihnya sayang. Sudah jadi pengetahuan kita semua, beberapa orang melakukan perjalanan haji tetapi tidak cukup siap dengan pengetahuan, tidak cukup siap dengan visi. Ya, bismillah, bisa lah. Memang kenyataan sosialnya begitu, tapi menurut saya memang ada bagusnya haji itu tidak soal balap-balapan siapa duluan, mudah-mudahan dan seterusnya, tapi soal kematangan. Dan kematangan itu lebih enak berangkat haji di usia yang matang, nggak muda. Kenapa enggak? Supaya enggak sedih kita. Itu sesuatu yang enggak sedih. Baik, begitu saya kira. Matur nuwun semua untuk pemerhati buku. Saya sangat mendapat energi dari perhatian Bapak Ibu semua terhadap buku, terhadap acara ini, dan terhadap semuanya. Mohon doanya, moga-moga kita bisa terus, moga-moga kita bisa terus memberikan sumbangan kebaikan di depan ini.
Jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf atas banyak salah kata. Astagfirullahaladzim. Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Pak Eko Novianto yang telah menyampaikan kajian bedah buku dan tasyakuran pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sebelum ditutup ya, mungkin kita juga ingin mempromosikan buku ini ya bagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang belum mempunyai buku ini, silahkan bisa membeli melalui Mbak Wasila selaku reseller ataupun di toko online ya, di Shopee melalui Gaza Bookstore. Di Shopee bisa. Gaza Bookstore dan juga di TikTok Shop juga ada Gaza Library Publishing. Nah, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon juga disampaikan bagi yang sudah memesan, mungkin diinformasikan kepada teman-teman yang mau berangkat haji. Jadi amal soleh kita membekali teman-teman yang mau berangkat, insya Allah. Baik, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon pamit ya. Mohon pamit ya. Mohon rekamannya nanti Mas Vicky. Ya. Siap. Terima kasih Safat. Selamat malam ya. Selamat tidur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit ya Vicky ya. Pamit ya Vicky ya. Matur nuwun, Ustaz. Yo, Kalau amin. kebantul bisa kabar-kabar. Siap, ya insya Allah. Yuk, makasih Vicky. Makasih kerjasamanya. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.